Selamat datang di channel Alktor, setempat di mana kita mengungkap kisah-kisah menarik dari masa lalu. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana kehidupan di zaman kolonial? Atau bagaimana peristiwa-peristiwa besar membentuk dunia kita hari ini? Langsung saja, halo semuanya, saya Al. Dan dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi sejarah fakta menarik penjajahan Belanda di Indonesia. Bersiaplah untuk perjalanan waktu yang penuh dengan fakta-fakta menarik dan cerita-cerita yang jarang diketahui. Dari perdagangan rempah-rempah hingga kedatangan bangsa-bangsa Eropa, pelabuhan ini menjadi saksi bisu dari banyak peristiwa penting. Mari kita mulai petualangan kita dan temukan lebih banyak tentang sejarah yang tersembunyi di balik pelabuhan ini. Indonesia memiliki sejarah panjang yang penuh perjuangan. Salah satunya, Dulacsis penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari 300 tahun. Tetapi Nesios, tahukah kamu, di balik itu, ada banyak fakta menarik yang jarang diketahui. Yuk simak sampai habis. Awal kedatangan Belanda di Banten. Fakta pertama, Belanda pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman lahir di Gouda, Holland Selatan, Belanda, 2 April 1565. Meninggal di Aceh, 1 September 1999 pada umur 34 tahun. Adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Cornelis de Houtman bersama armadanya tiba pada 27 Juni 1596 di perairan Banten, lalu kembali lagi pada 14 Agustus 1597, membawa 240 kantong lada, 45 ton pala dan 30 bal bunga pala. Keberhasilannya ini membuka jalan bagi ekspedisi-ekspedisi selanjutnya yang berujung pada praktik kolonialisme di Nusantara. Prediksi awalnya hanya ingin berdagang rempah-rempah, tetapi akhirnya menjadi penjajah yang mendominasi Nusantara. VOC berdiri pada tahun 1602 dan memiliki angkatan laut sendiri. Fakta kedua, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie pada tahun 1622. Tahukah kamu, VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia yang memiliki kekuasaan politik dan militer. VOC didirikan pada 20 Maret 1902 dan menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia. Merisco memiliki hak monopoli perdagangan di Asia Selatan selama 21 tahun. VOC adalah perusahaan pertama yang terdaftar di bursa saham. Jam ini menjadi dasar bagi transaksi bursa saham modern yang kita kenal saat ini. Pada puncaknya, VOC adalah perusahaan terkaya sepanjang sejarah dengan nilai mencapai 8,28 triliun dolar AS pada tahun 1637. Ini sih namanya tajir melintir 100 turunan. VOC memiliki hak-hak istimewa dari kerajaan Belanda, termasuk hak untuk menyatakan perang, memiliki angkatan perang, memungut pajak, dan mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal. Berbeda dengan Portugis dan Spanyol yang juga menyebarkan agama, VOC hanya fokus pada kekayaan, gold, dan kejayaan, glory. VOC mempekerjakan orang-orang dari berbagai negara, menjadikannya semacam legion asing dengan pegawai dari Jerman, Inggris, Skotlandia, Irlandia, Denmark, dan lainnya. Itulah fakta-fakta menarik tentang VOC yang jarang dibahas. Selanjutnya kita akan bahas fakta menarik tentang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa berlangsung dari tahun 1830 hingga 1870. Fakta ketiga, pada abad ke-19, Belanda memberlakukan sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, sistem ini memaksa rakyat Indonesia untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Hasilnya, rakyat menderita, tetapi Belanda menjadi negara yang sangat kaya. Johannes van den Bosch adalah seorang perwira dan politikus Belanda. Ia Gubernur Jenderal Hindia, Belanda ke-43 yang memerintah pada 1830 sampai 1844.
Ia pernah menjabat sebagai Komandan KNIL, Menteri Urusan Koloni dan Menteri Negara. Pada masa pemerintahan Van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal, kebijakan tanam paksa kultur stelsel mulai direalisasi. Sebelumnya, kebijakan ini hanya sebuah konsep kajian yang dibuat untuk menambah kas pemerintah kolonial maupun negara induk. Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun daerah koloni, terutama di Jawa dan Sumatera. Rakyat Indonesia terus melawan penjajah hingga titik darah, penghabisan. Fakta keempat, meskipun dijajah selama ratusan tahun, rakyat Indonesia tidak pernah tinggal diam. Diisi banyak perlawanan hebat, seperti Perang Diponegoro 1825-1830, Perang Aceh tahun 1394, hingga perjuangan Kut Nyak Dien dan Pangeran Antasari. Perang Diponegoro, juga dikenal sebagai Perang Jawa, berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dipicu oleh ketidakpuasan Pangeran Diponegoro terhadap campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan dan kebijakan pajak yang memberatkan petani. Pangeran Diponegoro menggunakan strategi perang gerilya yang efektif melawan pasukan Belanda. Ia memanfaatkan pengetahuan lokal tentang medan dan dukungan dari rakyat untuk melawan penjajah. Sebelum perang pecah, Pangeran Diponegoro menjadikan Goa Slarong di Bantul sebagai markasnya. Goa ini menjadi pusat perlawanan dan tempat perlindungan bagi pasukannya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari petani hingga golongan priai. Banyak yang menyumbangkan dana dan barang berharga untuk mendukung perjuangan ini. Setelah 5 tahun berperang, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1830 dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar. Jadi meninggal di pengasingan pada tahun 1805. Perang Diponegoro adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan semangat perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaannya. Itu tadi adalah sedikit kisah fakta menarik tentang Perang Diponegoro. Sekarang kita lanjut ke kisah Kut Nyak Dien, atau yang disebut Perang Aceh. Perang Aceh berlangsung dari tahun 1873 hingga 1894 dan merupakan salah satu perang terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Perang ini dipicu oleh ambisi Belanda untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara, termasuk Aceh yang kaya akan sumber daya. Beberapa tokoh penting dalam Perang Aceh termasuk Teuku Umar, Kut Nyak Dien, dan Sultan Muhammad Daud Shah. Teuku Umar dikenal dengan taktik gerilyanya yang cerdik, sementara Kut Nyak Dien adalah istri Teuku Umar yang melanjutkan perjuangan setelah suaminya gugur. Rakyat Aceh menggunakan strategi perang gerilya yang efektif melawan pasukan Belanda. Dediasi memanfaatkan pengetahuan lokal tentang medan dan dukungan dari masyarakat untuk melawan penjajah. Meskipun Belanda memiliki kekuatan militer yang lebih besar, perlawanan rakyat Aceh sangat kuat dan gigih. Bahkan pada serangan pertama Belanda pada tahun 1873, Jenderal Koller, pemimpin pasukan Belanda, tewas dalam pertempuran. Perang Aceh berakhir dengan kekalahan dan penguasaan Belanda atas wilayah tersebut. Namun semangat perlawanan rakyat Aceh tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan dalam melawan penjajahan. Perang Aceh adalah salah satu contoh penting dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan mereka. Itulah sedikit kisah fakta-fakta yang menarik tentang perlawanan rakyat yang jarang dibahas. Selanjutnya kita akan membahas ke kisah terakhir. Fakta terakhir, meskipun Jepang sempat menggantikan Belanda pada tahun 1942, perjuangan rakyat Indonesia terus berlanjut. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Penjajahan Jepang di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah Jepang mempekerjakan banyak orang Indonesia sebagai tenaga kerja paksa yang dikenal sebagai romusha. Mereka dipekerjakan dalam kondisi yang sangat berat untuk membangun infrastruktur militer Jepang. Jepang mendirikan gerakan 3A untuk menarik simpati rakyat Indonesia dengan slogan Jepang Cahaya Asia. Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia. Penyerahan Belanda kepada Jepang secara resmi terjadi pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini menandai dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang mendirikan berbagai organisasi dan lembaga pendidikan untuk menyebarkan propaganda mereka dan mendidik rakyat Indonesia.
sesuai dengan kepentingan Jepang. Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan mengizinkan pengibaran bendera merah putih, serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itulah sedikit kisah fakta menarik dari penjajahan Jepang. Jika kalian tertarik dengan beberapa kisah lagi atau kisah di saat Jepang menjajah Indonesia, kalian bisa tulis di kolom komentar dan rekomendasikan apa saja yang akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi itulah cerita menarik di balik penjajahan Belanda. Sejarah bukan cuma tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita memahami dunia sekarang dan membangun masa depan. Wow. Gimana menurut kalian? Ada bagian sejarah yang paling mengejutkan gak? Atau menarik buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah seru lainnya. Terakhir, ingat kata pepatah, sejarah adalah guru kehidupan. Sejarah memang menyakitkan, tetapi dari sinilah kita belajar untuk terus bangkit. Woo! Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa. Dukung kami dengan cara like, comment. dan subscribe. Thank you. Thank you.